Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Median Agus Priyadi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar IPA, mata kuliah biologi, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Saya punya pantun untuk kita semua. Jalan-jalan mengelilingi taman bersama ayah yang cintanya hangat. Tetap semangat belajar teman-teman, semoga kita selalu semangat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Syakira dengan NPM 2213021082 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2022. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 8 dasar-dasar IPA pada kelas 22B. Baik, izinkan saya menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya betul, saya, Ali Syakira, adalah salah satu anggota dari kelompok 8. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui lebih dulu nih, apa sih pengertian dari sistem peredaran darah ini? Jadi, sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem organ yang tersusun dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah darah. Darah ini bersifat atau berfungsi sebagai media transportasi. Kenapa disebut demikian? Karena darah ini memiliki fungsi, salah satunya untuk beberapa diantaranya adalah untuk menyalurkan zat-zat makanan, untuk membawa oksigen ke jantung dan ke seluruh tubuh, untuk membawa karbon dioksida dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang terdapat di dalam tubuh manusia yang letaknya ada di dada, sedikit lebih ke kiri. Ya, dada sebelah kiri, di situ ada jantung di dalamnya. Nah, jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah. Jantung memompa darah ini untuk mengalirkan darah ini ke seluruh tubuh, lalu mengalirkan darah ke paru-paru. Unsur penting yang ketiga adalah saluran darah atau pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran darah. Kenapa disebut demikian? Karena pembuluh darah ini bentuknya seperti pipa-pipa kecil ya, saluran-saluran kecil yang elastis. Ntar kita akan membahas lebih lanjut apa saja gitu yang ada di dalam saluran darah ini dan terbagi menjadi beberapa jenis saja. Lalu, sistem peredaran darah manusia ini sifatnya ada 2. Yang pertama itu tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena sistem peredaran darah manusia ini beredar di dalam sebuah saluran darah, makanya disebut tertutup. Lalu yang kedua bersifat ganda. Mengapa disebut bersifat ganda? Karena peredaran darah ini melewati jantung itu 2 kali. Jadi pertama melewati jantung itu dari seluruh tubuh, lalu melewati jantung lagi untuk kembali lagi ke jantung, seperti itu. Slide selanjutnya, kita akan membahas pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Plasma ini artinya cairan ya, jadi plasma darah merupakan cairan darah dalam bentuk koloid. Koloid ini merupakan larutan. Fungsi utama darah ini diantaranya ada 6. Yang pertama adalah menyalurkan zat-zat makanan. Yang kedua, membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengangkut oksigen. Yang keempat, mengangkut karbon dioksida. Yang kelima, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang keenam, mengatur pH atau kelembapan, entah itu dia asam, netral, atau basa. Lalu mengatur suhu tubuh. Yang keenam adalah untuk melawan penyakit. Kenapa bisa demikian disebut sebagai melawan penyakit? Nanti kita akan cari tahu ya, mengapa disebut sebagai demikian.
Lalu, penyusun jaringan darah ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma tadi adalah cairan, jadi plasma darah adalah cairan darah. Cairan darah pada tubuh manusia ini tersusun sebanyak 55%. Lalu yang kedua adalah sel-sel darah, ini tersusun sebanyak 45%, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah, yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Pada bagian yang kedua yaitu ada plasma darah. Plasma darah ini merupakan suatu cairan darah. Plasma adalah cairan dan darah adalah darah. Jadi plasma darah adalah cairan darah. Plasma darah ini terdiri dari 6 unsur atau 6 zat penyusunnya ya. Jadi yang pertama adalah air. Air ini jumlahnya paling banyak nih penyusunnya, yaitu sekitar 90%. Ya karena manusia ini sebagian besar ya terdiri dari air gitu di dalam tubuh ini. Makanya kalau misalkan ada petir atau geledek atau tangan kita lagi basah, jangan sekali-kali megang sesuatu yang dapat menyetrum, karena itu akan menyambar gitu. Karena di dalam badan kita ini 90%-nya adalah air. Lalu unsur penyusun yang kedua adalah protein plasma darah. Protein plasma darah ini ada 3 protein ya dalam tubuh kita. Di dalam plasma darah ini, yang pertama ada albumin. Albumin ini berfungsi sebagai osmoregulator. Apa sih osmoregulator itu? Jadi osmoregulator adalah pengatur tekanan osmotik. Jadi dia akan mengatur tekanan cairan tubuh di dalam suatu makhluk hidup gitu, agar tetap pada kesetimbangannya. Lalu protein yang kedua adalah globulin. Protein globulin ini nanti akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan menjaga tubuh kita atau menjadi tameng di dalam tubuh kita agar kita tidak mudah sakit, agar kita tidak mudah terkena atau tertular teman kita yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Kalau misal antibodinya lemah nih, misal pada suatu kondisi kita lagi capek, lelah, terus antibodi kita ternyata menurun nih. Lalu kita berdekatan atau berinteraksi terus-menerus dengan seseorang yang sedang sakit. Besar kemungkinannya kita akan tertular penyakit tersebut. Protein yang ketiga yang terdapat di dalam plasma darah adalah fibrinogen. Fibrinogen ini berperan sangat penting dalam proses pembekuan darah. Nih, misal kita lagi luka, nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pembekuan darah pada slide selanjutnya. Unsur penyusun yang ketiga adalah antibodi. Antibodi ini yang tadi saya jelaskan bahwa dapat melindungi badan kita agar kita tuh terhindar gitu ya dari penyakit. Lalu yang keempat ada zat makanan dan enzim. Zat makanannya ini contohnya seperti glukosa. Ini akan diedarkan gitu ya ke seluruh tubuh kita agar kita menjadi berenergi, agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang terakhir ada unsur penyusun sisa metabolisme. Jadi di dalam plasma darah ini terdapat sisa metabolisme. Nah, karena kita membahas plasma darah ya, jadi sisa metabolisme yang dapat diangkut oleh plasma darah adalah karbon dioksida atau CO2. Fungsi plasma darah ini diantaranya adalah 4. Yang pertama, mengatur tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu apa sih? Jadi tekanan osmotik adalah tekanan yang bertujuan untuk mempertahankan kelarutannya agar tetap stabil. Untuk mempertahankan tekanan osmotik agar tetap stabil dan tetap gitu kelarutannya. Lalu yang kedua mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida tadi. Lalu yang terakhir untuk mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menyebutkan di awal bahwa jaringan darah itu tersusun dari 2. Yang pertama ada plasma darah atau cairan darah, dan yang kedua adalah
eh, kepingan darah, sel-sel darah. Sel-sel darah ini tersusun ada 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, lalu leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel darah yang berbentuk kepingan bikonkav. Kenapa disebut dengan bikonkav? Karena kepingannya itu cekung, ada sedikit cekungan seperti pada gambar yang tertera ya di PowerPoint. Eritrosit tidak berinti, tidak memiliki inti, dengan diameternya 8 μm dan ketebalan 2 μm. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Eritrosit mengandung hormon hemoglobin atau Hb, sehingga keping darah tadi itu berwarna merah, makanya disebut dengan sel darah merah, karena di dalam sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini apa sih? Jadi hemoglobin ini merupakan protein merah darah yang tersusun dari zat-zat protein berupa globulin dan zat non-protein berupa hemin yang mengandung zat besi atau Fe. Fungsi hemoglobin adalah mengangkut oksigen atau oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin adalah oksigen yang telah diikat oleh hemoglobin dan mengangkut karbon dioksida atau karbaminohemoglobin atau karbon dioksida yang telah diikat oleh hemoglobin. Kadar eritrosit dalam darah ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah usia. Jadi makin tua seseorang itu, maka eritrositnya lebih banyak daripada anak-anak gitu ya. Jadi makin dewasa seseorang, maka eritrositnya makin banyak, berbanding lurus berarti ya. Lalu faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki itu memiliki sel darah merah lebih banyak dibandingkan perempuan. Lalu yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal, seperti kayak gunung dengan orang yang tinggal di daerah pesisir atau daerah dataran rendah itu pasti berbeda, memiliki jumlah sel eritrositnya itu pasti beda. Di gunung itu karena oksigennya lebih banyak dibandingkan dataran rendah, maka sel darah eritrositnya akan semakin banyak, akan lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di daerah pesisir atau dataran rendah. Contohnya kayak orang yang tinggal di gunung itu pasti telapak tangannya itu lebih merah dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Seperti itu contohnya. Baik, saya akan melanjutkan. Sel darah merah atau eritrosit ini terbentuk melalui suatu proses. Nah, prosesnya ini disebut dengan eritropoiesis. Eritropoiesis adalah proses pembentukan eritrosit yang terjadi pada sumsum tulang belakang. Jadi hormon yang mengatur proses terbentuknya eritrosit ini adalah hormon eritropoietin. Nah, seperti pada tabel di dalam PowerPoint ini, dari proetroblast itu menjadi ortokromatik eritroblast. Setelah itu, dia baru menjadi eritrosit atau sel darah merah. Dari sel darah merah ini atau eritrosit yang memiliki kadar hemoglobin yang sudah melimpah atau sudah full ya. Nah, nanti akan berubah menjadi retikulosit gitu. Nah, setelah 1-2 hari ini menjadi eritrosit, nah eritrosit ini berkembang menjadi retikulosit. Retikulosit lalu dilepas dan berkembang setelah 1-2 hari tadi ya. Jadi setelah 1-2 hari itu jadi eritrosit, terus dia berubah jadi retikulosit. Nah, lalu informasi bahwa eritrosit ini memiliki masa hidup atau berlangsung hidupnya itu hanya 120 hari. Apabila dia sudah tua atau mendekati kematian, maka itu nanti akan dirombak oleh organ hati pada tubuh manusia. Selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit ini adalah sel darah yang bentuknya dapat berubah-ubah.
Nah, berbeda dengan eritrosit tadi yang tidak memiliki inti, kalau sel darah putih itu memiliki inti. Jadi sel leukosit ini punya inti ya, terus dia bentuknya berubah-ubah, lalu dia berwarna bening, lebih ke bening dibandingkan ke putih ya, jadi warnanya tuh bening gitu. Bergerak secara amoeboid dan dapat melakukan dispedesis atau menembus kapiler darah. Fungsi dari leukosit ini adalah untuk melindungi tubuh manusia dari serangan bakteri, parasit, benda asing, seperti itu. Dan leukosit ini juga berperan penting bagi ketahanan tubuh kita agar kita tidak terkena penyakit gitu ya. Jadi mereka ini garda terdepan untuk melindungi tubuh kita agar kita tidak sakit. Leukosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa. Usianya sekitar 12 hari. Berdasarkan granula plasma atau plasma itu kan cairan, jadi cairan granula, leukosit terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada leukosit granulosit dan yang kedua leukosit agranulosit. Yang pertama dulu, leukosit granulosit adalah leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nanti kita akan bahas perbedaan dari ketiga leukosit granulosit ini ya. Lalu yang kedua ada leukosit agranulosit. A itu artinya tidak, berarti agranulosit berarti tidak bergranula. Nah, ada monosit, ada limfosit B dan limfosit T. Nah, ini merupakan tabel dari leukosit granulosit. Lihat bahwa sangat berbeda gitu ya, mulai dari ukuran, dari warna, dari bentuknya juga sedikit berbeda atau masing-masing memiliki perbedaan. Dapat kita perhatikan dulu gambarnya. Seperti itu, neutrofil seperti itu, eosinofil yang di tengah dan yang di kanan adalah basofil. Neutrofil memiliki ukuran 10-12 mm, sedangkan eosinofil yang di tengah ini memiliki ukuran 8-10 mm, dan basofil memiliki ukuran 10-14 mm. Jadi paling besar itu ya ini ya, paling besar eosinofil. Persentase total leukositnya kalau di neutrofil itu 62%, eosinofil itu 2,3%, sedangkan di basofil itu 0,4%. Paling banyak persentase total leukosit itu ada di neutrofil. Tempat pembentukannya, neutrofil paling beda sendiri. Neutrofil ini terbentuknya di jaringan limfa, sedangkan yang lain eosinofil dan basofil terbentuk di mana? Sumsum tulang belakang. Sifatnya juga beda, neutrofil ini netral, eosinofil asam, dan basofil ini basa. Jadi saling melengkapi ya, semuanya mencakup gitu, netral, asam, basa. Warnanya kalau neutrofil itu warnanya samar, kayak samar gitu ya. Eosinofil ini warnanya merah, sedangkan basofil ini warnanya biru. Masa hidupnya juga berbeda-beda nih. Kalau neutrofil 6-20 jam, jadi dia tidak sampai satu hari hidupnya. Kalau eosinofil 8-12 hari, cukup lama ya. Lalu basofil ini beberapa jam sampai hari. Jadi paling lama masa hidupnya ada di mana? Ya benar, eosinofil. Nah, pergerakan aktivitas, maksudnya mereka ini kapan aktifnya? Ketiga leukosit granulosit ini kapan saja sih aktifnya? Yaitu pada saat kalau neutrofil pada saat terdapat atau dapat sinyal kimiawi nih dari daerah terinfeksi, dia akan segera tuh aktif. Terus apabila fagositosis nih, dia segera aktif gitu. Terus yang kedua eosinofil. Eosinofil ini kapan sih aktifnya? Yaitu pada saat kita alergi, misalkan alergi nih. Nah dia akan mendapatkan sinyal bahwa kita alergi itu dan akan segera aktif gitu ya.
Terus inflamasi pada saat leukemia, pada saat fase penyembuhan infeksi. Lalu yang ketiga ada basofil, kapan sih dia aktifnya? Pada saat kita mengalami alergi, mengalami inflamasi dengan menghasilkan histamin. Itu untuk melawan alergen. Jadi pada saat alergi, basofil ini akan menghasilkan histamin agar untuk melawan alergen gitu ya, agar tidak merambat kemana-mana alerginya. Dan ada heparin untuk mencegah pembekuan darah. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit adalah sel darah yang berbentuk kepingan tidak berinti yang memiliki ukuran 2-3 mm. Fungsi dari trombosit adalah sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit terbentuk dari megakarosit yang berasal dari sumsum tulang belakang, kemudian masuk ke kapiler darah, dan usianya adalah 5-9 hari. Trombosit yang udah tua kemudian akan difagositosis oleh makrofag pada jaringan limfa. Nah, ini apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase akan keluar dari trombosit karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus, sehingga darahnya itu tertutup gitu. Jadi nggak keluar lagi darah, akibatnya tidak terjadi pendarahan gitu kan bahaya kalau misal terjadi pendarahan. Maaf, apabila kita terjadi pendarahan terus-menerus kan bahaya banget gitu, karena nanti darah kita akan habis, kita kekurangan darah, lemas, dan berujung akan kematian. Itu bisa saja terjadi. Lalu step yang terakhir, protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, tadi yang saya bacakan, ini adalah skemanya atau tabelnya. Di bawah ini ada faktor-faktor pembeku darah. Ada 3, ada trombosit atau keping darah, ada yang sel rusak, lalu ada kalsium dan faktor lain. Nah, jadi faktor-faktor yang membuat trombosit itu melakukan proses pembekuan darah itu ada 3. Sehingga 3 faktor ini akan mengaktifkan protrombin yang tadi, lalu menjadi trombin mengalami proses katalis. Katalis ini dalam reaksi kimia kita kenal dengan proses cara cepat gitu loh, cara jalan cepat gitu. Jadi karena ada beberapa step, nah katalis ini hanya memiliki 2 step gitu misalkan. Setelah itu akan menghasilkan fibrinogen dan menghasilkan fibrin, sehingga luka pun tertutup dan darah pun tidak akan mengalir lagi. Selanjutnya, penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh golongan darah sistem ABO, dan yang kedua golongan darah dari sistem rhesus. Nah, pada golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Karl Landsteiner. Karl Landsteiner ini menemukan sistem ABO itu menurutnya dipengaruhi oleh faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin darah. Apa sih agglutinogen itu? Jadi agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Jadi antigen yang ada di permukaan sel darah merah itu disebut agglutinogen. Ya. Terus kalau agglutinin adalah antibodi. Tadi agglutinogen antigen. Kalau agglutinin antibodi. Antibodi yang terdapat pada plasma darah. Plasma itu cairan, jadi plasma darah adalah cairan darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen atau antibodi yang terdapat di permukaan eritrosit itu, yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan namanya proses agglutinasi gitu. Lalu yang kedua yaitu golongan darah sistem rhesus. Ini dipengaruhi oleh faktor antigen protein rhesus.
penjelasannya ada sini. Nah, pada golongan darah sistem A, B, O, ini dikenal ya, ini sangat umum, yaitu golongan A, golongan AB, golongan O, dan golongan B. Nah, cara penentuan golongan darahnya itu gimana? Kan biasanya kalau misal kita mau ngecek golongan darah, kita ditusuk gitu jarinya pakai suntikan yang kayak pena gitu. Ntar keluar darah, sampel darahnya baru dicek. Nah, jadi kalau cara nentuin golongan darah dengan sistem ABO ini adalah darah seseorang itu dideteksi serum aglutinin tadi, aglutinin A. Nah, apabila terjadi aglutinasi, maka golongan darah itu adalah A atau AB. Tapi kalau misal enggak terjadi aglutinasi, maka golongan darah itu adalah B atau O. Ya, jadi kalau terjadi aglutinasi, tadi aglutinasi adalah nih akibat dari adanya antibodi yang terdapat pada plasma darah yang bereaksi dengan aglutinogen yang berbeda dari aglutinogen yang ada pada darah. Jadi antibodi yang ada di plasma darah itu bereaksi dengan aglutinogen uh, yang terdapat yang berbeda dari aglutinogen terdapat pada darah, gitu ya. Dan aglutinogennya itu beda gitu dari aglutinogen yang ada pada darah. Nah, itu bereaksi dengan antibodi yang ada di plasma darah. Nah, itu disebut sebagai aglutinasi. Jadi kalau misalnya yang tadi ini, kalau terjadi aglutinasi, maka golongan darahnya itu nanti jadi A atau AB. Kalau misalnya tidak terjadi aglutinasi, nanti golongan darahnya menjadi B atau O. Nah, kalau darah seseorang dideteksi serum aglutinin B, terus dia terjadi aglutinasi, nah, itu golongan darahnya dapat disebut sebagai golongan darah B atau AB. Kalau tidak terjadi aglutinasi, golongan darahnya disebut dengan golongan A atau O. Jadi kebalikannya aja. Kalau aglutinin A tadi, kalau misalnya dia bereaksi, terjadi aglutinasi, dia jadi A atau AB. Tapi kebalikannya, kalau dia dideteksi aglutinin B, terus terjadi aglutinasi, maka dia jadi B atau AB. Nah, ini yang kedua tadi yaitu golongan darah sistem resus. Golongan darah sistem resus ini dikenal karena ada positif negatif gitu ya. Jadi RH plus, RH minus. Nah, golongan darah RH plus itu dapat dikatakan kalau misal di dalam sel darah seseorang tersebut terdapat agglutinogen resus. Kalau misal ada agglutinogen resusnya, aglutinogen itu tadi antigen ya yang ada pada plasma darah. Nah, dia itu ada resusnya, maka dia jadi RH plus. Tapi kalau misalkan di dalam sel darah orang ini nggak ada aglutinogen resus, maka dia RH minus. Perlu kita ingat ya, kalau golongan darah RH plus tadi itu nggak boleh digunakan ke untuk donor darah ke golongan RH minus karena nanti akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah nantinya. Jadi RH plus itu harus sama RH plus, RH minus harus sama RH minus. Nggak boleh orang yang darahnya RH plus itu donor darah ke RH minus, itu nggak boleh. Ini tabel kecocokan golongan darah. Donor universal atau donor global adalah golongan darah O. Jadi O ini dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. O bisa nyumbang darah ke A, O bisa nyumbang darah ke AB, O bisa donor darah ke B. Jadi O ini bisa kemana aja. Orang yang memiliki golongan darah O. Ya. Nah, lalu ada resipien universal. Resipien ini adalah penerima darah. Kalau donor tadi yang ngasih darah atau yang memberikan darah, kalau resipien ini yang menerima darah. Jadi darah orang tuh masuk ke dalam tubuh dia gitu ya. Nah, ini adalah golongan darah AB. AB ini dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. AB bisa menerima darah A. AB bisa menerima darah B. AB bisa menerima darah AB dan AB bisa menerima darah O. Yang ketiga, ada transfusi darah. Transfusi darah dapat dilakukan dengan lancar apabila golongan darah itu apabila golongan darah tersebut itu sama ya dan tidak mengalami kendala kayak tadi. Kayak misal RH plus itu harusnya sama RH plus. Gak boleh RH plus ke RH minus gitu.
Selanjutnya, alat peredaran darah. Kita bahas alat peredaran darah. Ada jantung yang pertama. Jantung ini adalah organ sistem pada tubuh manusia yang sangat penting. Ya, setiap manusia itu memiliki jantung. Karena jantung ini untuk merupakan organ yang sangat penting. Ya. Salah satu, selain otak, jantung, uh, lalu alat pencernaan, ya, terus reproduksi. Nah, itu penting semua gitu ya. Kalau misal kaki tangan itu masih apa ya, tingkatannya di bawahnya jantung gitu ya. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jadi jantung ini tugasnya memompa darah untuk mengalirkan darah. Nanti jantung kan memompa darah, nah darahnya itu akan keluar dari jantung, dan darahnya itu keluar dari jantung tuh pakai di dalam ini pembuluh darah atau saluran pembuluh darah itu. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru ya, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jadi sebelah kiri itu ada jantung, sebelah kanan. Jantung manusia terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Nah, ini ya kita lihat di gambar. Jadi ngapalin aja nih. Teka, seki, bika, biki. Teka, seki, bika, biki. Serambi kanan, ingat serambi atau atrium itu ada di bawah. Dia ada di bawah. Maaf, serambi atau atrium itu ada di atas. Maaf. Ya, ada di atas. Jadi seka, seki, bika, biki. Seka, ini seka, atrium dexter atau serambi kanan. Seki atau atrium sinister atau serambi kiri. Bika, ini bilik kanan atau ventricle dexter. Dan biki atau ventricle sinister atau bilik kiri. Ingat gitu ya. Biki, bika, biki. Nah, yang biru-biru ini seka sama bika ini kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Jadi mereka ini menerima ya berarti ya, darah kotor kaya CO2. Sedangkan yang merah ini kaya O2 atau oksigen, yaitu ada serambi kiri dan ada bilik kiri. Serambi kanan dulu atau atrium dexter ini menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Jadi dari seluruh tubuh itu kan tadi dibawa darah kotor itu. Darah kotor itu mengandung CO2, makanya disebut darah kotor. Nah, dia masuk ke dalam serambi kanan, nih yang ini, atrium dexter masuk. Lalu ntar dia akan ke bilik kanan bawahnya. Jadi bika. Nah, dari bilik kanan akan pompa. Dia akan pompa ke mana? Keluar jantung ke mana ya? Ke paru-paru. Jadi dia akan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ya. Pulmo itu kan paru-paru, berarti arteri pulmonalis artinya arteri yang menuju ke paru-paru. Ntar ada paru-paru ya di atas sini. Untuk apa? Untuk terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida oleh siapa? Oleh alveolus. Alveolus itu gelombang-gelombang kecil yang ada di dalam paru-paru. Jadi di dalam bronkus terus ada bronchiolus, terus ntar ada alveolus. Nah, alveolus itulah yang bertugas untuk menukarkan karbon dioksida menjadi oksigen gitu. Nah, dari pulmonalis ini ntar akan ke serambi kiri, dia balik lagi ke jantung, ke serambi kiri atau atrium sinister. Nah, di atrium sinister ini menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Jadi tadi dia berangkat dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis atau arteri yang menuju ke paru-paru, ntar di sini ada paru-paru misalnya. Terus dia balik lagi pakai pembuluh vena pulmonalis. Pembuluh vena itu pembuluh balik ya. Nah, itu ke sini, serambi kiri.
Nah, kiri nerima darah dari itu, dari paru-paru yang udah ditukar jadi oksigen, jadi darah bersih tuh ya. Lalu dia akan meneruskannya ke bilik kaki bisa bilik kiri ke ventricle sinister. Dari bilik kiri barulah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi aorta ini selang, ya kita sebutnya selang ya. Selang, istilahnya selang gitulah, untuk memompa, untuk menyalurkan darah bersih kayak akan oksigen ke seluruh tubuh. Ntar balik lagi dari seluruh tubuh, nanti dia kan bawa CO2 tuh, CO2 balik lagi ke serambi kanan masuk ke bilik kanan, ntar dianuin ke arter pakai ini, pakai pipa arteri pulmonalis ini, aliran pembuluh arteri pulmonalis ke paru-paru, dari paru-paru balik lagi melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kanan menerima nih darah dari paru-paru, dilanjutin turun ke belik kanan akan nyebarin ke seluruh tubuh melalui aorta, gitu terus apa masih sudah. Nah, ini tadi ya gambaran lebih jelas ya, tapi ini lebih rumit gambarnya, tapi ini lebih detail. Adanya aorta ini yang akan menyebarkan ke seluruh tubuh manusia, ke seluruh organ tubuh ya, kepala sampai ujung kaki, jadi dapat semua. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang menuju ke keluar jantung adalah vena cava. Vena cava tadi arteri pulmonalis. Vena cava ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh bermuara pada sendi kanan. Jadi vena cava ini dia membawa darah kotor ya. Jadi tadi kan dia dari aorta, dari bilik kanan dianuin ke aorta, aorta ke seluruh tubuh balik lagi, darah itu bawa karbon dioksida pakai vena cava. Mana vena cava? Ntar vena cava, vena cava itu akan masuk sini ke serambi kanan, ya. Ini vena cava, dia akan balik lagi ke sini ke serambi kanan, ntar dari serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis nih yang ini, arteri pulmonalis ke paru-paru, dari arteri paru-paru masuk lagi darah nih yang tanda 2 vena pulmonalis itu ke dalam serambi kiri ntar turun ke bilik kiri, dari bilik kiri diteruskan nih ada tanda panah ke seluruh tubuh yaitu aorta. Nah, pembuluh darah itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh darah pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri dan vena atau pembuluh balik itu dihubungkan oleh suatu pembuluh. Apa itu? Ya, pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini adalah yang menghubungkan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Nah, ini ada sedikit catatan, tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Jadi apabila kita dites tensi ya, pada saat kita operasi gitu, misalnya periksa ada sakit atau keluhan, kita akan disuruh untuk ngecek tensi atau tekanan darah. Nah itu kita bisa tahu tuh kekuatan jantung kita tuh gimana saat memompa darah dan kita sehat atau tidak dengan memperhatikan submisal dan diastolnya. Yang normal itu berapa gitu kan, biar 120 per 80 atau 80% itu koreksi saya itu salah. Nah, kita bahas dulu pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung tadi ya. Jadi arteri ini akan keluar dari jantung gitu lah. Kalau vena itu namanya pembuluh balik, berarti dia akan balik gitu, balik ke jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen tadi ya. Arteri terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Nah, ini ada alasan kenapa dia tersembunyi di dalam. Kenapa arteri yang di dalam? Kenapa enggak vena aja yang di dalam? Kenapa vena itu harus di dekat permukaan, sedangkan arteri harus ke bawahan dikit gitu? Terletak ya. Karena arteri ini yang membawa darah bersih dan mengalirkan ke seluruh tubuh, dan dia ini tersambung kemana-mana.
Eh, dan dia ini kalau misalkan kegores itu akan ngucur terus gitu loh darahnya, dan tidak akan bisa di apa tambal gitu ya. Jadi dia kalau misal kegores kayak misal kasus orang bunuh diri, nah dia itu ngegores ini arterinya, makanya dia bisa mati karena darahnya itu akan muncrat terus, akan keluar secara terus secara deras, dan dia akan kehabisan darah lalu mati gitu. Itu alasan kenapa lo nyiptain arteri terletak agak dalam tersembunyi. Arteri juga memiliki dinding pembuluhnya tuh kuat dan elastis, jadi dia tuh kuat tebal tapi elastis gitu, jadi nggak gampang patah atau gampang rusak atau gampang pecah jadi gitu ya. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Tadi aorta ini adalah pembuluh darah arteri yang ke seluruh tubuh. Dia memutari seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah. Ntar dia akan bermuara lagi ke sambi kanan. Untuk nanti akan terjadi lagi proses pertukaran dan akhirnya membawa oksigen yang akan disebarkan lagi oleh aorta. Gitu terus. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini ya, aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah nggak mengalir lagi ke dalam jantung. Jadi aorta itu ada katup, ya. Ada katup agar dia itu tidak mengalir lagi. Kalau mengalir lagi bahaya. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis yang tadi. Nah, nih, ini arteri pulmonalis. Dia menuju paru-paru. Ingat aja kata-kata pulmo. Pulmo ini paru-paru. Berarti arteri pulmonalis adalah arteri yang menuju paru-paru. Gitu. Nah, di sini, ini dalam-dalam di sini ntar ada gelembung-gelembung kecil gitu, gelembung udara kayak udara ya. Kecil-kecil. Itu namanya alveolus. Alveolus ini fungsinya adalah untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Ntar dia balik lagi ke vena pulmonari nih setelah ditukar jadi oksigen nih, ini udah tuker ya jadi oksigen, darah yang mengandung oksigen lewat sini vena pulmonari, lanjut diterima oleh serambi kanan, maaf serambi kiri, diterima oleh serambi kiri. Serambi kiri. Nah, dari serambi kiri ini balikan dia kiri, akan dilanjutkan, akan disebar darah ini oleh aorta. Ini aorta pipanya nih ke seluruh tubuh nih ya, tuh peredaran darah besar. Iya, peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru aja tadi ya. Yang dia melalui arteri pulmonari, terus ditukar jadi oksigen ya, melalui vena pulmonari, balik lagi ke sini ditukarnya oleh siapa, oleh virus. Tukar darah kan jadi kayak akan oksigen tuh, kayak akan oksigen dia akan balik lagi melalui saliran merah ini namanya pulmonari yang diterima oleh serambi kanan gitu. Terus itu peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar dia melalui aorta, dari bilik kiri melalui aorta, ini yang merah berarti kayak akan oksigen bisa berkeliling tubuh, lalu terjadi pertukaran gas di dalam tubuh, jadi darahnya membawa darah kotor atau membawa kaya akan karbon dioksida dan CO2, dan akan lagi disaring masuk ke dalam serambi kiri, ntar dia akan masuk ke dalam bilik kiri, turun bilik kiri, dari bilik kiri, bilik kanan maaf, dari bilik kanan ini akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonari atau pulmonalis, lalu terjadi pertukaran CO2 menjadi O2 oleh alveolus, lalu darah yang kayakan O2 melalui vena pulmonari akan diterima oleh serambi kiri. Serambi kiri ke kiri melalui arteri ke darah besar lagi. Gitu terus ya. Apa yang saya tapi jelas. Ini sama, yaitu telah dijelaskan tadi
Nah ini pembuluh kapiler. Nah ini ya, ini merupakan pembuluh kapiler nih di tengah-tengah ini. Nah ini merupakan pembuluh kapiler. Dia menghubungkan arteri dengan vena. Masing-masing. Pembuluh kapiler hanya tersusun atasnya biasanya pertukaran zat. Jadi dia berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler ini sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 mm. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu kayak apa sih? Kayak glukosa, zat besi, vitamin, pokoknya segala zat makanan gitu ya. Selanjutnya, karbon dioksida, air, dan sisa-sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Jadi di sini berfungsi untuk um, pertukaran zat makanan, gitu, mengalirkan oksigen. Nah, ini kelainan pada sistem peredaran darah. Ini diantaranya ada 8 ya. Sebenarnya ini banyak, tapi kami hanya mengkaji data. Jadi yang pertama itu ada anemia. Anemia itu gejalanya pusing, mata berkunang-kunang, terus hilangnya keseimbangan, terus saat bisa kita dari duduk gitu ya, dari duduk posisi duduk terus berdiri tiba-tiba itu akan oleng gitu, kepalanya akan muter dan pandangan kita tuh kayak kabur. Nah, itu tanda-tanda anemia. Anemia itu kekurangan darah, kekurangan zat besi. Nah, cara agar kita sembuh gitu ya, bisa makan sayur bayam. Sayur bayam itu kayak akan zat besi, jadi bisa makan bayam. Ini kedua adalah leukemia, yang ketiga ada hemofilia, yang keempat adalah hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi ini adalah uh, penyakit yang umum ya, umum terjadi gitu. Karena hipertensi ini apabila tekanannya itu di atas 140 garis miring atau per 90, itu diastol dan sistolnya itu melebihi batas normal sehingga dia itu tinggi, termasuk darah tinggi. Nah, darah tinggi ini uh, jadi kalau misalkan darah tinggi itu definisinya adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah atau arterinya itu sangat kuat ya. Banyak hal yang dapat menyebabkan hipertensi ini, tapi kalau misalnya kita selalu itu emosi atau marah, ya, itu dapat meningkatkan hipertensi atau tekanan darah kita. Dan fatalnya itu dapat terjadi kerusakan saraf karena kita tadi kan sangat tinggi tekanan darahnya sehingga dapat merusak atau memicu kerusakan saraf atau gangguan saraf dan bisa juga mengakibatkan kelumpuhan sementara atau kelumpuhan sebagian anggota tubuh. Yang kelima ada arteriosklerosis, yang keenam ada wasir atau hemoroid. Wasir ini ya gejalanya kalau misalkan kita duduk gitu, rasa tidak nyaman di bagian pangkal anus atau bagian masuk anusnya itu tidak nyaman karena di situ terjadi pembengkakan. Lalu yang ketujuh varises. Varises ini juga penyakit yang paling umum terjadi ya, apalagi bagi ibu-ibu yang telah hamil gitu. Karena kan tadinya dia sedang mengalami pembengkakan kakinya, terus tiba-tiba langsung kempes gitu, nanti dia akan urat-urat itu akan muncul urat-urat itu disebut varises. Jadi pembuluh darahnya itu apa ya, muncul ke permukaan kulit dan warnanya itu sama kayak kulit. Dan delapan ada penyakit kuning. Penyakit kuning ini gejalanya, ciri-cirinya tuh mata yang putih ini itu berwarna kuning, maaf, berwarna kuning, lalu telapak tangan, terus kuku itu juga warna kuning. Yaitu diantaranya ya, dari banyaknya kelainan pada sistem peredaran darah, tadi yang telah saya sebutkan adalah beberapa di antara.
Nah, teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah ini ya, ada golongan darah dan pengujian keturunan. Nah, ini sering banget kita jumpai di masyarakat gitu ya. Apabila kita ingin tahu apakah kita benar-benar keturunan dari ayah atau ibu kita bisa tes DNA. Dengan melakukan tes DNA, apabila nanti hasilnya positif, maka benar kita keturunan. Tapi kalau misalnya negatif, perlu dipertanyakan dan perlu diselidiki lagi apakah benar keturunan atau bukan. Golongan darah tadi juga sudah saya bahas. Kalau misalkan apa yang dapat menyebabkan golongan darah tersebut A dan B, atau menyebabkan golongan darah tersebut O dan B. Lalu yang kedua, operasi jantung dan pembuluh darah. Operasi jantung ini juga sudah terjadi ya. Ada pemasangan cincin di jantung dengan pencegah pernapasan dan sebagainya. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh yang ahli, yaitu dokter ahli bedah jantung. Yang ketiga, transplantasi jantung. Ini juga apabila jantung mengalami kerusakan atau tidak berfungsi lagi, atau ada bagian jantung yang rusak, tapi masih bisa diperbaiki dengan cara transplantasi jantung, itu maka dibolehkan. Lalu yang keempat, ada jantung buatan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak bayi yang baru lahir gitu. Terus jantungnya ini mengalami gangguan atau mengalami kelainan, tapi dia masih bisa diselamatkan apabila dioperasi dengan jantung buatan. Nah, itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saat saya menyampaikan materi terdapat beberapa kesalahan. Kepada Allah saya meminta ampun. Terima kasih dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.